Dalam posisi itu Bupati Kabupaten Sorong kemudian menerima rekomendasi daripada Dinas Pertanian untuk kemudian melakukan pencabutan izin-izin tersebut. Setelah kemudian pencabutan, Bupati Kabupaten Sorong digugat di PT UN oleh perusahaan. Di mana Dinas Pertanian? Di mana KPK yang kemudian memberikan rekomendasi itu kepada Bupati Kabupaten Sorong? Ini penting kawan-kawan lihat posisi ini. Begitu. Yang berikut, rekonstruksi hukum di dalam negara ini, kemudian bagaimana lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memberikan legitimasi dan posisi kuat bagi investasi di tanah Papua. Tidak salah juga kemudian ada Undang-Undang 21, Undang-Undang Otsus yang berbicara khusus tentang posisi masyarakat adat dan orang Papua. Dan kemudian pertentangan posisi rekonstruksi aturan antara aturan nasional dan aturan khusus. Kemudian kepala daerah menjadi tumbal dari rekonstruksi aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Dan kemudian hari ini pihak perkebunan kelapa sawit kemudian mengajukan gugatan ke PT UN Jayapura dan menggugat Bupati Kabupaten Sorong. Nah, itu juga tidak anti tentang pembangunan, tapi kita orang anti dengan kapitalis yang datang terus kemudian tidak memperhatikan posisi masyarakat adat, menghancurkan, mencaplokkan, sudah kayak begitu kemudian dia jerat masyarakat adat. Jadi dalam posisi ini Bupati Kabupaten Sorong adalah masyarakat adat. Begitu. Dia punya nama, dia punya marga, dia punya wilayah, dia punya hukum adat, dia punya pranata, dia punya sejarah, dia punya benda sakral, dan dia punya teritorial. Terlepas daripada itu, begitu pula dengan semua. Jadi kawan-kawan, posisi kasus begini, KPK bersama-sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat kemudian melakukan review karena Provinsi Papua Barat termasuk adalah provinsi konservasi. Dan kemudian hasil revisi itu ada sekian puluh lebih izin perusahaan yang bermasalah. Dalam posisi itu kemudian Dinas Pertanian merekomendasikan kepada pemerintah atau pihak kepala daerah tertentu untuk dicabut sah. Apalagi melihat posisi Undang-Undang Otsus yang memberikan jaminan lex spesialis derogat generis. Hukum yang khusus tidak bisa kemudian berbenturan dengan hukum yang khusus di dalam wilayah khusus. Wilayah adat Papua adalah wilayah khusus yang wajib kemudian semua pihak menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan khusus yang berlaku di wilayah adat. Itu penting untuk dicatat. Terakhir, di 2017, Perda Pengakuan nomor 10 tahun 2017, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat MOI. Dan di 2020 lahirlah Perbu sebagai pelaksana dari Perda nomor 10 itu tentang validasi dan bagaimana kemudian pengakuan daripada Bupati. Dan yang hari ini Bupati lakukan adalah kemudian menjalankan mandat konstitusi aturan Perda yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kemudian pelaku-pelaku yang melahirkan hukum dan kebijakan justru melakukan pelecehan terhadap hukum dan undang-undang, tapi juga konstitusi yang dilahirkan. Ini penting dicatat bagi semua pihak yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi juga lewat kesempatan ini, masyarakat adat adalah entitas komunitas yang membentuk bangsa lahir dan negara. Bicara untuk masyarakat adat melampaui konstitusi dunia manapun, dan semua ilmu pengetahuan hukum dan semua hal lahir dari wilayah adat. Makanya kemudian hari ini masyarakat adat bicara untuk harga diri wilayah, karena kehilangan wilayah adat, kehilangan jati diri bagi masyarakat adat. Mungkin begitu. Seluruh izin yang berkaitan dengan sawit yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Sebagai bukti nyata dukungan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong bahwa di Kejaksaan Negeri Sorong ada jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewakili setiap gugatan, baik perdata maupun tata usaha negara. Dan itu sudah ada tanda tangan MOU-nya. Dan kita masih menunggu
permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk sama-sama mengawal untuk memenangkan gugatan PT UN yang ada di Jayapura. Itu wujud nyata yang pertama. Yang kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong meminta jajaran intelijen untuk mengawal proses persidangan PT UN yang ada di Jayapura, sehingga kita siap untuk memberikan masukan, memberikan advice secara hukum bagaimana kedudukan proses pengambilan keputusan terhadap penertiban perizinan khususnya sawit di Kabupaten Sorong. Itu wujud nyata yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Selanjutnya, kami sampai saat ini masih menunggu proses yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong, dan kami siap mendukung apapun yang diminta, baik secara kajian hukum maupun mewakili pemerintah Kabupaten Sorong untuk melakukan proses persidangan menghadapi gugatan tun dari para pelaku usaha. Itu seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Hidup masyarakat adat, hidup rakyat yang tertindas. Kami pemuda adat adalah garda terdepan untuk menyelamatkan orang